Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin ayyuhal ahbab, segenap jamaah majlis ahbabus salihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah. Kita semua sampai malam ini masih Allah berikan nikmat panjang umur dalam sehat walafiat. Masih diberikan taufik hidayah sehingga kita masih mau hadir untuk mencari ilmu agama, yang kita berharap mudah-mudahan ilmu ini akan membuat kita semakin bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya diberikan mati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena ini minggu pertama ya, malam Selasa pertama, maka kita sebagaimana biasa membaca Ratibul Haddad terlebih dahulu. Dan seharusnya memang kajian kita sekarang tasawuf ya, minggu pertama. Jadi baca ratib, kemudian baca kitab Bidayatul Hidayah. Untuk minggu depan juga mungkin kajian tasawuf juga, karena nanggung. Kalau kita ngaji fikih nanti kajiannya nggak tuntas ya, karena masuk bab baru. Jadi kita mulai zikir kita dan kajian kita dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dengan keberkahan zikir dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan sebagai para pencari ilmu, dan kita berharap mati sebagai para pencari ilmu. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Tsumma ila hadrati sayyidina habibina syafi'ina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila ruh sayyidina al-muhajirin Allah bin Isa sayyidina al-ustadh al-azam al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi سيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع ساداتنا آل أبي علوي وجميع الأولياء تسعة في جزيرة جاء وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس والعالم النبراس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وإلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس وإلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب قلب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم وإلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني وإلى روح والوالدة هي صفية بنت دلة هي سليمان والوالدة هي جمال الدين مالك المهدي بن هجي حيواني وجدي كي هجي مصنف بن برهان إلياس وجدي دلة هجي سليمان بن هجي قريش وجدي هجي حلواني بن هجي رايا وجدي هجي حمداني بن هجي مختار وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا ذا الجلال
والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق
خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم
شر الفتن والمحن والمؤذيين والمتعدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم، ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله، ويفتح علينا فتوى العارفين، ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. استغفر الله العظيم رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني والقرآن تفضل علينا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضيق، إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي كل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. عالم السر منا لتاتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لتاتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لتاتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا والمسلمين مما نخاف. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Hadirin ayuhal ahbab, kita sudah selesai membaca Ratibul Haddad. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi seluruhnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan adanya pembacaan rutin bulanan kita memiliki alaqah, memiliki ikatan terhadap sahibul ratib Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Harapan mudah-mudahan nanti di mahsyar, ya, kita berharap salah satu yang akan memberikan syafaat kepada kita adalah Al-Imam sahibul ratib Abdullah bin Al-Haddad. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ayyuhal ahbab, kajian kita malam ini adalah kajian tasawuf dengan kitab Bidayatul Hidayah. Kita terakhir membahas tentang adabun naum, adabnya tidur, yaitu ya. Bawa kitabnya enggak? Enggak bawa. Ya udah jiping aja kita. Ya, kita bahas mengenai adab tidur, baru bahas sedikit kemarinnya. Dikatakan di sini qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu anhu wa la tastajlib an-nawma takallufan bi tamhidil farashi wal bi tamhidil farashi wal wati'ah.
ya. Ini kita masih membahas mengenai adab tidur. Kemarin kita ulang sedikit bahwasanya di antara adab tidur sini sebutin Imam Ghazali menyebutkan 8 adab. Yang pertama ya, fabsut firasyaka mustaqbilal qiblah ya. Hamparkan kasur kamu menghadap kiblat. Jadi posisi tidur itu menghadap kiblat. Kasurnya menghadap kiblat. Ya, berarti kalau kasurnya menghadap kiblat itu ada dua kemungkinan maksud Imam Ghazali di sini. Ya, bisa dengan cara posisinya kepala di sebelah utara, kaki di sebelah selatan, ya, dan membiringkan badan dengan lambung kanan. Jadi begini posisinya, gitu ya. Nah, kiblat kita gini, kaki sana, kepala sini, ya. Ini yang pertama. Atau dengan lambung kiri juga boleh. Cuma yang afdal dengan lambung kanan. Atau juga caranya seperti sholatnya orang yang tidur berbaring. Jadi kasurnya menghadap kiblat, ya. Kaki kita ke arah kiblat, kepala ke arah barat, ke arah timur, ya. Diangkat sedikit. Jadi kepala kita menghadap kiblat, gitu ya. Itu boleh. Yang mana ya, tergantung kondisi kasur kita di kamar gimana, karena posisi kamar kan kadang beda-beda. Saya pengennya begini, Ustaz, mau nggak muat, Ustaz. Biasanya begini, ya udah, gitu aja, apa, ya. Tapi posisi tidurnya yang penting. Ya, kemudian yang kedua, bahwasanya yang termasuk adab tidur annan nauma mithlal maut wal yaqadhah mithlal ba'ats. Wa la'alla Allah ta'ala yaqbidu ruhaka fi lailatik fakun musta'iddan li liqa'ihi bi an tanama 'ala taharah. Ya, jadi yang kedua adabnya adalah kita harus sadar bahwasannya ya, tidur itu seumpama maut, kematian, dan bangun seumpama hari kebangkitan. Jadi sadar bahwasanya ini kita ketika lagi tidur seakan-akan mati, ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tergantung Allah tuh. Kalau Allah ingin mengembalikan roh kita hidup lagi. Kalau enggak ya udah. Ya. Jadi bayangin begitu. Jadi kalau orang senantiasa ingat akan kematian, dia akan mempersiapkan bekal ya ketika dia meninggal dunia. Karena kita nggak tahu mati kita kapan. Ini repotnya. Kalau seandainya mati itu udah ketahuan, kita enak. Kita bisa kalkulasi. Wah, ini masih 20 tahun lagi, ntar aja dah. Kita ibadahnya ntar aja. Enggak, tapi nggak begitu. Mati ini setiap kita tidur itu ada kemungkinan nggak bangun lagi. Setiap kita tidur, ya, ada kemungkinan itu tidur terakhir kita. Jadi hati-hati, ya. Jadi usahakan ketika lagi tidur itu bersiap-siap menghadapi kematian. Itu adab kedua. Adab ketiga, ya, bi antana ma'ala taharah, tidur dalam kondisi bersuci, punya wudu, gitu ya. Apalagi yang masih jomblo gampang tuh, dadi pada tuh sadam. Ini siapa, Raihan tadi ya? Raihan masih belum jomblo ya, maksudnya belum nikah kan, ya. Itu sebelum tidur wudu dulu. Nah, kalau yang udah punya istri, kemarin kata Habib Salim ya, waktu saya belajar tuh, ya silahkan taklid mazhab Imam Abu Hanifah. Ya, karena kalau yang namanya sama istri ada besar kemungkinan bakal batal kalau mazhab Imam Syafi'i. Kenapa ya? Pasti bersentuhan. Ya, apalagi belum punya anak, ya udah pelukan. Nggak enak punya bini nggak pelukan. Ya, kecuali anaknya kembar kayak saya, nah itu terpisah jarak dengan anak gitu ya. Di satu sini istri, anak, baru saya, terpisah. Jadi merana kita tuh, ya. Ini udah 3 tahun merana, ya. Masih nyampur. Arbi bisa, adiknya nyampur, ya. Nah, ya banget ya. Tapi ya udah nikmatin aja dah. Gitu. Jadi usahakan punya wudu. Yang keempat, antakuna wasiyatuka maktubatan tahta wisadatik. Ingat ya, usahakan wasiat kita udah siap di bawah bantal. Ini di bawah bantal, ya sebenarnya nggak harus di bawah bantal. Ya umumnya orang dulu begitu, di bawah bantal. Ustaz, kalau nggak di bawah bantal boleh? Ya boleh aja. Intinya mempersiapkan wasiat. Ya kalau zaman sekarang Ustaz, ya saya handphone dah Ustaz, saya tulis di handphone misalnya, atau tulis di komputer, laptop, atau di kertas, silahkan bebas. Yang penting wasiat kita, ya sebelum kita meninggal dunia, khususnya yang berhubungan dengan hak hukukul adami, itu tulis semua. Saya punya utang sama Sadam 100.000, Jani ngutang sama saya 50.000, Syarif gade emas ya sama saya, emasnya 2 gram gitu, catat semua tuh. Jadi ahli waris tahu ketika kita meninggal dunia, jangan sampai ada hak orang nggak kita berikan. Ini bahaya ya. Selain wasiat-wasiat kepada keluarga dari segi syariat dan segi adab, misalnya nanti kalau saya meninggal, saya wasiat kepada istri dan anak-anak saya jangan pernah ya berbuat maksiat, senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala,
anak-anak jagain istri saya, ya jagain ibu kalian, ya hormati ibu kalian, ibu ya istri saya ya jangan nikah lagi ya nikah juga nggak apa-apa, terserah aja ya. Atau misalnya anak-anak yang akur, jangan rebutan harta, emang hartanya kagak ada apa yang direbutin gitu kan ya. Pokoknya wasiat apa aja dah ya. Intinya setelah wasiat berhubungan sama syariat, wasiat berhubungan sama hukukul adabi ya, itu perhatiin. Karena banyak kejadian orang meninggal dunia, keluarganya nggak tahu dia punya hak sama orang lain atau orang lain punya hak sama dia. Akhirnya yang ada saling mengklaim, akhirnya ribut sama pihak ketiga itu. Dibilang punya utang, mana buktinya? Ya nggak pakai bukti, saya sama teman minjemin teman saya, ya nggak pakai tulis-tulisan, ya nggak bisa kalau nggak bisa tulis-tulisan, ya nggak percaya, bisa aja semua orang bilang begitu. Nah ribut akhirnya nih, antara ahli waris sama yang ya punya hak. Akhirnya ya udah saya tuntut di akhirat, terserah. Itu gimana tuh? Ya kan, akhirnya di akhirat dikubur aja udah diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena punya hutang nggak dibayar. Bagaimana tadi akhirat? Nauzubillah. Ya, jadi hati-hati, bukan perkara sepele itu. Khususnya masalah hutang piutang. Baik, kemudian kemarin juga termasuk adabnya wa'zim 'alal khair, niatin ingin berbuat kebaikan di jami'il muslimin, untuk semua orang Islam. Kalau Allah membangkitkan kita lagi, kalau Allah bangun kita pagi-pagi, niatin saya ingin berbuat kebaikan untuk orang banyak ya. Wa tadzakar annaka satudja'u fil lahdi kadzalik, dan ingat bahwasanya kamu juga bakal dibaringkan di liang lahat seperti itu, seperti posisi kamu tidur miring tuh kita tuh tadi ya, di lahat pun begitu sama, wahidan sendirian, faridan enggak ada orang lain, sepi dari orang, laisa ma'aka illa amaluk, enggak ada yang menyertai kamu kecuali amal perbuatan kita, amal ibadah kita. Jadi pikirin dari sekarang, jangan santai ya, apalagi yang udah usia di atas 40, jangan santai, pikirin buat mati bawa apa, itu aja pikirin ya. Terserah orang mau apa, lu rajin banget ibadah, kenapa sih gitu. Biarin aja orang mau apa ya. Saya kadang gitu, kadang ya, sama keluarganya komplain, Abi ngajar mulu gitu, kalau anak komplain gitu, Abi ngajar mulu ya. Saya bilang iya, pengen dapat pahala banyak gitu, ya mumpung masih hidup. Kalau bini malam-malam abang sholat lama banget gitu. Iya, habis kalau abang mati kamu nggak nemenin abang, sholat abang yang nemenin gitu, ada balikin ya, Quran abang nemenin ya. Gak ada yang nemenin siapa, amal kita doang ya. Tapi udah pikirin masing-masing tuh dari sekarang, nggak usah sibuk sama aib orang lain, nggak usah pikirin dah gimana ibadah kita biar benar, akhlak kita sama orang baik ya, punya bekal jariah, itu aja pikirin. Anak jadi anak soleh-solehah, udah begitu meninggal kita senyum, udah tenang, utang udah lunas gitu. Yang punya kan punya utang ini ya, kalau nggak lunas satu utang lagi aduh gak rapi-rapi nih ya. Pikirin itu semua, jadi begitu meninggal urusan udah beres, urusan dunia udah beres, urusan akhirat udah beres ya. Tapi sekarang yang keenam ya, wa an la tastajliban nauma takallufan ya, wa an la tastajliba, itu benar ya. Ya, jangan memaksa, jangan kamu berusaha tidur secara paksa. Artinya bi an la tanama idza lam yaghlibuka naum, belum ngantuk udah paksa usah tidur, tuh nggak baik juga tuh ya. Mendingan kita isi sama hal yang manfaat. Kita belum ngantuk nih, jangan paksa-paksain tidur, nggak bagus juga ya. Kecuali katanya di syarahnya nih, illa idza qasadta bi al-isti'anah 'alal qiyam, kecuali kamu paksain tidur walaupun belum ngantuk supaya nanti bisa bangun malam, itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau memang mata belum ngantuk, maka jangan dipaksain tidur. Istiqlal itu menarik ya, menarik tidak tidur secara paksa, artinya belum waktunya tidur udah tidur gitu ya, dimerem-meremi gitu tuh sebenarnya nggak baik ya. Kenapa? Karena masih ada Allah kasih kesempatan hidup ya, itu manfaatin buat ibadah ya. Karena kan kita nggak tahu kalau tidur apakah bangun lagi apa nggak tahu. Nah mumpung lagi belum ngantuk nih, manfaatin baca sholawat, apalagi nih bulan Sya'ban, sholawat ya, atau misalnya baca Quran. Dan biasanya kalau kita pakai buat zikiran ngantuk ntar ujung-ujungnya gitu biasanya ya. Saya kadang gitu kalau malam susah tidur ya, aduh nggak bisa tidur kapan ya, kayak pikiran nggak tenang gitu, baca Quran aja ngantuk. Kalau udah baca Quran ngantuk, karena memang gitu orang kalau udah ibadah tuh dibikin setan biar gak ibadah. Jadi triknya gitu, kalau susah tidur ibadah aja
Ntar lama ngantuk, udah tidur dah habis itu. Ya, soalnya tipe-tipe sama setan. Udah tidur, jam baca Quran, tidur aja, tidur. Jadi mata kita pedes gitu. Ya udah ngantuk dah, tidur dah. Ya. Jadi usahakan begitu. Jangan memaksakan tidur secara paksa. Ya, kalau memang belum ngantuk, kecuali untuk membantu dia untuk bangun malam. Itu enggak apa-apa. Ya. Kemudian faqad kana naumuhum ghalabah wa akluhum faqah wa kalamuhum darurah. Ini katanya kalau orang-orang saleh ini, para salihin itu mereka katanya faqad kana naumuhum ghalabah. Mereka tidur itu kalau ngantuk doang. Ya, orang-orang saleh itu tidur kalau ngantuk doang. Kalau nggak ngantuk nggak tidur mereka. Jadi nggak ada maksa-maksa tidur itu nggak ada. Jangan tidur nggak ada. Kalau ngantuk tidur, ya. Kemudian mana tadi itu? Wa akluhum faqah, ya. Makan mereka kalau memang lagi butuh aja, lagi lapar baru makan. Ya. Orang-orang para sholih itu gitu, para sufi tasawuf makan kalau lapar aja. Kalau nggak lapar nggak makan. Ya. Wa kalamuhum darurah. Ucapan mereka itu kalau dibutuhkan aja. Kalau nggak perlu ngomong mereka nggak ngomong. Zikiran aja udah. Gitu. Jadi waktunya nggak ada yang sia-sia, gitu. Nggak ada yang terbuang. Kalau kita kan tidur belum waktunya tidur aja gitu ya. Kemudian daripada, tapi begini, kalau daripada kita maksiat dengan tidur, tadi terang sama Ghazali ya. Kalau daripada maksiat ya, nonton dangdut tidur aja deh loh, daripada nonton dangdut ngapain ya. Tapi begitu juga kita kadang belum lapar udah makan. Ya. Nah nanti nih yang sop kambing yang belum lapar gak usah makan dulu kalau ingin gaya solihin ya. Apalagi pengen bangun malam, pengen jamul, jangan makan ya, taruh aja di sini gitu. Ya, enak aja Ustaz kambing ya, udah pada bocoran tadi di grup kajian ya, makan kambing ya. Jadi mereka tuh makan gitu, dan ucapan mereka kalau hanya dibutuhkan saja. Nah kita biasain gitu, nggak usah terlalu banyak berbicara yang nggak penting, kecuali yang perlu, yang bermanfaat silahkan ya. Bukan berarti nggak ngomong itu jutek ya, enggak, bukan jutek maksudnya, artinya jadi orang tuh ajar ya. Saya kalau sama Habib Umar itu ada aja gitu ceritanya ya. Ada lagi ke soal Habib Umar itu ada aja ceritanya. Abah pun begitu, Habib Abdurrahman Syekh dulu pernah semobil ziarah ke Sunan Gunung Jati, Bang Fauzan sama Habib Umar, saya sama Abah, terus 12 ke Gresik gitu ya, mobil tuh. Itu Abah sepanjang jalan kalau nggak ngajak ya baca rotib ya, atau baca Quran, dia cerita gitu, cerita para solihin gitu. Gini ada Wali Fulan, Habib Fulan gini. Kita dengerin gini, enak gitu, asik ceritanya. Itu bukan berarti ngomong mulu, bukan ya. Ini ngomong yang ada faedahnya, nggak apa-apa kalau itu ya. Bukan berarti orang-orang soleh itu jarang ngomong, ketemu orang diam aja. Apa kabar? Ya. Ngomong sakit gigi, nggak mau ikut orang soleh, nggak boleh ngomong. Nggak gitu juga maksudnya. Itu orang nanya apa kabar, itu kan namanya ya adab, jawab yang baik gitu ya, nggak apa-apa. Kayak orang namu ke rumah kita ya, jangan diam aja. Kita juga namu ke rumah orang yang diam aja bingung ya kan, nggak nanya nggak apa ya. Jadi ada apa perlunya gitu doang ngomongnya gini, udah itu aja, udah oke, pulang dah ya elah. Kesannya maksa banget kita namu ya kan, nggak enak ya. Ajar lah jadi orang, nggak apa-apa ya. Ngomong kalau ada manfaatnya, nyenengin orang kan pahala juga. Kita kalau ketemu orang dia ajar, senang kita ya, orang ajar banget ya, enak nih orang nih ya. Nah itu jadi bikin senang. Makanya Habib Umar itu dijulukin Habib Umar Sorga. Habib, kenapa sih disebut Habib Umar Sorga? Tahu tuh orang-orang katanya kalau habis ketemu sama anak, ngobrol sama anak, bawaannya senang aja kayak di surga gitu. Karena ngomongnya enak gitu. Itu penting tuh ya, apa-apa itu akhlak yang baik ya. Jangan jutek jadi orang, jangan judes ya, nggak usah. Kemudian juga tadi adabnya tidur ya, yang keenam, jangan memaksakan tidur sebelum ngantuk, kecuali untuk membentuk yang mulai. Kemudian wala tatana'an bitamhidil farash al-wati'ah. Jangan kamu terlalu memperhatikan kasur yang empuk. Ya. Tidur harus kasur empuk. Jangan begitu juga, biasa aja. Justru biasanya kasur empuk itu bikin orang susah bangun tidur. Ya. Bikin orang susah bangun tidur. Al-Habib Muhammad Al-Haddar, murid Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri, ya, gurunya Habib Umar bin Hafidh, itu mondok di Rubat, dari mulai berangkat dari Bedo, di sana jangan dulu kan bawa kasur sendiri, ya.
Oh kita kan bisa beli dulu enggak ya, mau kasur sendiri. Dari mulai nyampe di Rubat, mondok bertahun-tahun sampai pulang itu kasur nggak pernah dibuka. Ini tidur begini aja dah. Ya orang-orang dulu itu. Ya takut apa? Takut nggak bangun malam, takut nggak bisa tahajud. Bahkan mereka rela ngikat kakinya sama tali, terus diuntai, dipanjangkan tuh tali ke talang air, dan pesan sama orang yang di tiap malam ya keliling. Jadi tarif itu dulu ada orang keliling jam 3 bangun orang. Gumu ya ibadallah, bangun hamba Allah, ayo sholat, ayo doa, ayo tahajud gitu. Ada yang bangunin tuh. Itu pesan sama tuh orang plus bayar. Dibayar tuh orang. Pak, ini saya kasih duit. Nanti kalau lewat sini jam 3 tarik kaki saya sampai saya bangun. Kalau saya belum jawab, belum bangun, jangan berhenti, tarik terus. Gitu. Jadi biar saking pengen bangun malam. Kita kayaknya nggak ada usaha segitunya gitu. Para sholihin tuh begitu. Rugi kalau mereka nggak bangun malam. Kita kan biasa aja. Ya. Justru kata para ulama, orang yang nggak bisa bangun malam, nggak bisa qiyamul lail, itu umumnya karena banyaknya maksiat yang dia kerjakan. Saya kan suka mikir, ya Allah, kita susah banget, berarti gue banyak maksiat ini. Ya, kebanyakan maksiat, jadi Allah nggak kasih kenikmatan bangun malam. Harusnya kita sedih nggak bisa bangun malam tuh. Ya, sedih kita harusnya. Berarti sadar kita ini masih banyak dosa, Allah nggak pengen dekat sama kita, gitu harusnya tuh. Ya kita nyantai aja, ya bodo amat, ya bangun apa enggak bodo amat gitu. Itu jangan gitu tuh, ya. Usahain bangun malam. Walaupun kata misalnya walaupun cuma 2 rakaat doang, bangun. Walaupun nggak bisa salat 2 rakaat, nggak sempat, istighfar 3 kali dah sebelum adzan. Pas bangun udah pengen adzan nih, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca 3 kali. Adzan, nggak apa-apa dah, mendingan itu. Udah qiyamul lail juga. Itu yang paling sedikit begitu. Jangan sampai kita, ya Allah, nggak bangun, kesiangan. Ya. Ini nasihat buat saya juga pribadi sama. Ya. Jadi kalau kita mau qiyamul lail di masjid tuh ya Bang Omar ya tiap malam minggu. Nggak sampai pesan sama Bang Ujang teleponan ya, Bang Omar teleponan ya. Kadang-kadang tidur jam 2, ngikutin si kembar ini. Ya, berisik banget, nggak tidur kagak bisa. Jam 2 dia baru tidur, kita tidur juga. Jam 3 udah bangun, susah. Ya, pengennya nggak begitu, cuma kondisinya gimana coba? Ya Allah. Ayo latihan, niatin aja. Jadi kalau memang belum bisa, niatin dulu, niatin. Ntar ada waktunya Allah kasih kesempatan. Dan kalau Allah kasih kesempatan, jangan tidur lagi. Kadang itu ujiannya. Nih minta, coba dah. Saya berkali-kali, ya Allah bangunin Allah, tolong ya Allah, pengen tahajud. Bangun nih, ya jam 3. Itu ntar, baru jam 3, ntar setengah 4 dah. Itu bablas sudah. Gak bakal bangun lagi tuh. Bangun subuh, ya Allah. Sedih, kita nyesel doang hanya ada. Aduh nyesel. Ya jangan begitu. Nasihat buat pribadi saya khususnya. Ya, fa innan nauma, karena sesungguhnya tidur itu ta'dilun lil haya, menghentikan kehidupan. Tidur itu menghentikan kehidupan. Sama aja kita nggak hidup lagi tidur, ya kan? Sama kayak orang mati. Ya, illa idza kanat yaqadatuka wabalan, kecuali idza kanat, jikalau ada apa yaqadatuka, bangunnya kamu itu wabalan, menjadi musibah. Jadi keburukan buat kamu. Kalau kamu bangun malah jadi maksiat, jadi keburukan buat diri kamu, mendingan tidur gitu. Itu yang kata Rasulullah, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Maksud Nabi, ya puasa bukan tidur doang. Cuma daripada ente maksiat lagi puasa, ya mendingan tidur, jadi ibadah tidurnya. Niat tidur menghindari maksiat, itu maksudnya. Ya itu nggak apa-apa. Ya, tapi maksudnya jangan tidur mulu. Sampai kapan tidur mulu? Ya. Wa illa idza kanat yaqadatuka wabalan 'alaika, kecuali jikalau adanya bangunnya kamu itu menjadi satu hal yang buruk 'alaika, atas diri kamu. Ya, fa naumuka, maka tidur kamu salamatun, itu menyelamatkan lidinika, terhadap agama kamu. Kalau memang kita bangun jadi maksiat, bahaya buat kita, jelek buat kita, ya tidur kamu itu menyelamatkan agama, artinya daripada maksiat gitu ya. Nah kalau dalam kondisi begini, paksain tidur dah. Itu kan tadi bilang jangan maksa tidur, jangan. Cuma kalau daripada maksiat, paksain tidur. Teman lagi dangdutan, ya berisik banget, kita ayo wait, aduh mau nih. Ya, kalau kita bangun pasti diajakin mulu. Gue mau tidur, gue ngantuk, padahal ngantuk nih. Berapa tidur aja dah, biar tidur gitu. Maksudnya biar nggak maksiat. Itu nggak apa-apa begitu. Ya, daripada kita bangun diajakin maksiat, itu kan. Itu paham kira-kira nih. Ya. Nah, kemudian wa'lam, dan ketahuilah, annal laila wan nahar, sesungguhnya malam dan siang arba'un wa ishruna sa'atan, 24 jam.
Ini ya, coba nih Imam Ghazali ingin bikin kita berpikir secara logika. Kita sehari 24 jam, sehari semalam ya. Fala yakun naumuka bil laili wan nahar aktsar min 8 sa'atin. Maka janganlah ada naumuka tidur kamu bil laili wan nahar, dari mulai siang dan malam itu aktsar lebih banyak min 8 sa'atin, dari 8 jam. Dalam sehari semalam 24 jam, tidur maksimal 8 jam. Itu bukan malam doang, malam sama siang ya. Digabung 8 jam itu udah paling banyak. Ini kadang malam tidur jam 9, tidur bangun jam 5, itu udah berapa jam tuh? Ya, udah 8 jam. Siang tidur 2 jam, 10 jam. Kadang 3 jam, 11 jam. Sehari cuma 24 jam. Kata Imam Ghazali kalau tidur maksimal jangan lebih dari 8 jam gitu ya. Fayakfika ya. Fayakfika in syi'ta in ishta mathalan 60 sanah an tudayyi'a minha 20 sanatan wa huwa thulutsu umrik. Fayakfika, maka cukup bagi kamu in ishta, jikalau kamu hidup mathalan misalnya 60 sanah 60 tahun. Kalau Allah kasih kita umur 60 tahun ya, kita kasih umur 60 tahun. An tudayyi'a minha, kamu sia-siakan minha dari 60 tahun itu 20 sanah 20 tahun, udah cukup dah. Ya, tidur 20 tahun, umur 60 tahun, berarti kan tidur 20 tahun kalau sehari 8 jam. Kan 8 jam sepertiga 24 jam. Ya udah cukup, masa isinya tidur doang, ya kan? Ibadahnya mana? Wa huwa thulutsu umrik, dan 20 tahun itu sepertiga dari umur kamu. Dan sepertiga ini juga kalau kita teliti, itu enggak semuanya kita udah gede kan, dari bayi. Bayi mana pernah ibadah kita? Ya, anak-anak lagi waktunya main, paling bener-benernya itu ya udah mulai remaja, udah mulai ngaji, itu baru bener dah. Ya kalau nggak pernah ngaji, coba ibadahnya nggak bener, sholatnya nggak bener, coba tidur mulu. Ya, apalagi sekarang godaannya game. Ya, anak-anak sekarang di game. Depannya sih kelihatannya belajar, kita ya daring, pas kita nanti main game, arbi itu, kita gede banget. Kok dari kamar nggak ada suara gurunya dalam hati anak nih? Kita lagi sholat kan nih, duha. Kok ada suara guru, begitu kita salam, kita buka pintu pelan-pelan. Dia main game. Wah, kaget dia. Ya. Nggak belajar. Tadi belajar lagi istirahat. Jam berapa nih istirahat? Coba buka, gurunya lagi ngomong. Aduh, anak sekarang kan. Apa dulu gua begitu dalam hati rasanya? Ya Allah, kok begini anak sekarang ya? Game. Dan kita terlena sama handphone. Oke lah, nggak game, tapi terlena sama handphone, ngelihat YouTube yang nggak ada faedahnya, TikTok yang joget-joget, ya kan, macam-macam dah. Ntar WA ngeliat status orang, ngeliat Instagram, ngeliat pet, ngeliat Facebook. Kalau ada faedahnya dengerin ceramah, ada kajian, nggak apa-apa, silahkan. Coba kalau nggak ada faedahnya ngapain? Ya. Dan anak juga sama, anak juga sering kali itu. Sebentar doang nih, awal sebentar doang nih. Ini kayak seru nih berita nih, lihat atu-atu, bola lucu, seru juga nih bola nih. Terus tuh setengah jam, sejam, ya Allah, coba gua pakai baca Quran bisa 2 juz 3 juz, kita buang sia-sia waktu kita. Habis itu nyesel doang, ya Darail gak kebaca, Quran gak kebaca, gara-gara handphone. Masya Allah ya, ayo berubah kita nih. Ya, cukup kata Imam Ghazali, ente buang-buang waktu 20 tahun buat tidur, dan itu ukurannya sepertiga umur kita. Ya, ini jangan kebanyakan tidur ya, apalagi tidur lebih dari 8 jam. Ya Allah, ngapain hidup ini? Ini kan umur Allah kasih, nggak bisa balik lagi ya. Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri di zaman beliau belajar ya, tidur cuma 2 jam ya, begitu nyampe di rumah cuma 4 jam sehari. Mana lagi begitu, tidur 2 jam hadirin, coba sisanya ngapain? Ngaji. Gurunya banyak banget, ngaji sama Habib Fulan, sama Syekh Fulan, yang ini ngaji faraid, ngaji mantik, ngaji balaghah, ngaji tafsir, ngaji hadis. Apa waktunya kepake semuanya, manfaat semuanya. Begitu buat balik ke Tarim, ya megang rubah Tarim, umur hidupnya di rubah Tarim, ngajar murid-murid majanan, ya 50 tahun gratis, kagak pakai dibayar. Ya, makanya murid-muridnya jadi orang semua ikhlas. Malam dia bangun doain murid-muridnya, ya keliling bangunin murid-muridnya biar tahajud. Lihat, kalau kita melihat orang-orang soleh, kita nggak ada apa-apanya ini.
ya, malu kita sama guru-guru kita. Ya mudah-mudahan lah dengan punya guru begitu ada teguran buat kita lah ya, ke depannya pengen berubah gitu ya. Seperti majlis kita nih, kita kan menambahkan majlis kita ahbabus sholihin, pecinta orang-orang soleh ya. Ayo cinta kita mudah-mudahan bisa berbuah ya. Berbuahnya apa? Ngikutin gaya mereka, walaupun gak sesempurna mereka, minimal adalah dikit-dikit. Kalau mereka tahajudnya 20-30 rakaat kita ya, walaupun bangun cuma 2, 4, 6 rakaat ya apalah daripada enggak gitu ya. Coba nih latihan pelan-pelan. Ini ada, jangan kebanyakan tidur, kecuali tidur itu untuk menghindari maksiat. Kemudian adab yang berikutnya yang ketujuh, wa'id dan naumi, dan persiapkan ketika ingin tidur ya, siwak kamu ya, siwak kamu. Kemudian wa tuhuraka, dan air yang digunakan untuk kamu bersuci. Kalau zaman dulu kan nggak kayak sekarang. Kalau sekarang tinggal buka keran doang. Kalau dulu kan dibak dulu, ngambil air dulu lah. Siap-siap kalau pengen tidur itu siapin siwak sama air. Air buat apa? Buat wudu. Kan disuruh wudu dulu tadi itu, ya. Bahkan Nabi itu naruh siwak dekat di atas palanya tuh, siapin. Jadi pengen tidur siwakan, bangun tidur siwakan. Kita gitu nggak? Kan nggak kita, ya. Coba tuh ikutin gaya Rasulullah SAW. Kemudian ada yang penting nggak sini? Nah, habis itu setelah kita wudhu ya, kemudian pengen tidur kita siwakan. Nah, usahakan kalau masih belum ngantuk, ya belum ngantuk nih, duduk menghadap kiblat, baca zikir, baca doa, tafakur tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, mikir gitu. Jangan ngayal cewek, janda soalnya cakep banget ya, jangan ya. Kamu kadang setan gitu, setan ada aja tuh yang godaan janda, ya kan ya, atau perawan, aduh godaannya tuh, ya. Ingat bini aja dah, ingat bini dah, udah ada yang halal, jangan yang haram. Nggak usah saya mau yang halal lagi, wah, silakan kalau berani. Ya. Kalau mau apa? Wa'azim ala qiyamil lail, dan berniatlah untuk mengerjakan qiyamul lail, bangun malam. Ada azam gitu minimal, ada niat, jangan sampai tidur nggak ada niat bangun qiyamul lail. Pengen tidur tuh niat aja dulu, bangun gak bangun belakangan. Yang penting niat dulu, karena niat itu pengaruh. Kalau orang niat, ntar bangun misalnya sebelum subuh nih, itu ada keinginan pengen qiyamul kan udah niat. Kalau dari awal udah malas ya udah, nggak ada keinginan, bablas terus ntar, gitu ya. Jadi ada azam, keinginan yang kuat untuk bangun malam ketika bangun. Au alal qiyam qabla subhi, atau minimal bangun sebelum subuh. Ya, kalau ente nggak niat qiyamul lail, minimal bangun niat bangun sebelum subuh. Kenapa? Karena kalau orang bangun setelah subuh, kata Rasulullah, bala syaitanu fi udhuni, berarti kupingnya dikencingin setan. Jangan sampai kita dikencingin mulu sama setan. Bangun, ya. Faraqatani fi jawfil laili, maka 2 rakaat yang dikerjakan di tengah malam itu kanzun min kunuzil bir, adalah harta simpanan dari simpanan-simpanan kebaikan. Jadi termasuk amal yang paling baik itu minimal 2 rakaat, ya, 2 rakaat di tengah malam. Ya, apalagi kalau kita bisa setelah sholat 2 rakaat kita bisa berdoa sambil menangis. Nah, ini luar biasa nih. Ya, kata Rasulullah itu kan, kullul uyunu baqiyah, semua mata nanti di padang mahsyar bakal nangis, kecuali ada beberapa orang. Dia apa diantaranya? Yaitu rajulun, atau laki-laki dan perempuan yang di tengah malam dia terbangun, lalu dia wudhu, sholat 2 rakaat, lalu dia angkat tangannya, dia menangis takut sama Allah. Ini yang di dunia sering nangis begini nih, ntar di akhirat udah nggak nangis lagi. Nah, kita tanya diri masing-masing, nangisnya gitu, ya, nggak bisa nangis kita, ya, bangunnya kagak, buru-buru nangis, ya. Makanya kalau yang biasa ikut qiyamul lail dengan yakin tuh, saya mau sengaja tuh kalau di rakaat terakhir ketika kita witir itu saya lamain, kita doa di situ. Kalau bisa nangis di situ, ya, nangis, latihan nangis, nggak apa-apa, ya. Minta sama Allah, minta buat kita, minta buat keluarga kita, minta buat kerabat kita, minta buat teman-teman kita, kaum muslimin muslimat, ya. Tanyain bunda. Udah, aku nggak numen. Batuk nak. Maksudnya tadi. Oh iya dah. Oke, ya. Jadi usahakan minimal 2 rakaat. Apalagi kalau kita bisa witir 11 rakaat, ya. Dulu saya melihat Habib Salim itu kadang malu ya. Habib Salim udah tua, udah pakai kursi roda.
Awabin 20 rakaat nggak pernah tinggalin, witir 11 rakaat nggak pernah tinggalin. Kita yang muda tuh mana gitu kadang mikir gitu, ya rugi kita nih sebenarnya. Apalagi kita tahu fadilah-fadilah tapi kita nggak ngawalin, rugi sebenarnya, ya. Ya sebisa kita lah, kalau nggak bisa kayak orang-orang saleh begitu ya sebisa kita dah, ya. Lalu kemudian fastakthir, maka perbanyaklah min kunuzika, dari harta simpanan kamu, maksudnya harta simpanan amal ibadah kamu, liyaumi faqrika, di hari ketika kamu membutuhkannya. Nah, kapan kita butuh? Setelah kita meninggal dunia, di kuburan tuh kita butuh amal. Karena kata Rasulullah, ketika orang meninggal dunia yang ngikutin 3, keluarganya, hartanya, amalnya. Yang 2 pulang, keluarga, harta pulang, yang menyisa cuma amal. Nah, pikirin tuh, udah berapa banyak amal kita, ya. Quran kita udah berapa banyak kita hatam Quran, udah berapa banyak kita ngamalin Quran. Makanya kenapa saya ngajak majlis ahbab itu ada khatmul Qurannya, karena saya juga sendiri sadar kalau sendirian mau hatam Quran banyak susah, ya. Tapi kalau rame-rame, nah ya namanya rame-rame dikeroyok, ya kan, apa ini coba kita setiap sebulan sekali 30 kali khatam, ya walaupun rame-rame gitu, tapi kan masya Allah, ya ada bagian keberkahan lah, ada bacaan kita sendiri, apa sebulan sekali khatam, dua kali sebulan khatam, ya sebulan khatam 2 kali, ada yang 3 kali, macam-macam, terserah dah kemampuan kita semana, ya. Yang penting persiapan kita buat meninggal dunia. Nah, kemudian falan tughniya anka kunuzud dunya idza mutta, falan tughniya, maka tidak akan memberikan kecukupan, artinya tidak memberi cukup ini tidak akan bisa menolong kamu, anka bagi kamu, apa yang tidak bisa memberi kecukupan, tidak bisa menolong, kunuzud dunya, harta-harta dunia. Kita nyimpan harta dunia nggak akan manfaat kapan? Idza mutta, kalau kamu sudah mati, kalau kamu sudah meninggal dunia. Oh, ya. Jadi bukan berarti kita nggak boleh punya harta dunia, boleh. Tapi ente lebih pikirin juga harta buat akhirat, maksudnya harta di sini maksudnya simpanan amal buat akhirat. Karena kalau kita mati, harta kita yang kita kumpulin dunia, yang kita bahkan nyicil tahunan, soleh beli mobil tenornya oleh 5 tahun, Ustadz Hafid tenor 5 tahun, mana lama itu, capek kita menyicil, ya. Kalau cerita apa namanya sama istri itu kadang pas giliran waktu R3 udah mau habis, bentar lagi habis aja, nggak berasa ya, nggak berasa yang bayar abang, nggak berasa lah, lama gitu kan, nggak berasa bang, ya udah habis, nggak berasa, ya kita yang bayar, kita yang berasa, puyeng kepala kita, ya. Ini yang capek-capek gitu tiap bulan kita bayar, ya begitu mati nggak kita bawa sama sekali, motor, mobil, handphone, TV, apa yang kita punya sekarang, rumah bahkan, mati tinggal semua. Pikirin tuh, ya. Harta dunia nggak akan bisa memberikan tidak bisa mencukupkan kamu, tidak bisa menyelamatkan kamu. Jadi pikirin buat akhirat. Nah ini untuk bangun malam ada minimalnya kan suruh niat, ya. Kenapa begitu? Karena ada hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Kata Rasulullah, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya dan dia berniat untuk bangun malam, untuk sholat di malam hari, ternyata ya dikalahkan oleh matanya, artinya dikalahkan oleh rasa ngantuknya sampai subuh, maka ditulis bagi dia pahala yang dia niatkan. Masya Allah. Dan tidurnya merupakan sedekah, hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, jadi niat aja udah, ya. Mau tidur jam berapa kek? Ngajar kitab sayang. Ya. Jadi gitu, niatin aja. Nih ntar malam kita tidur nih, ya. Ya Allah, saya pengen tahajud, ya Allah, gitu niat aja, saya mau niat mau tahajud. Kalau Allah bangunin, alhamdulillah kita tahajud beneran. Kalau ternyata Allah nggak bangunin, kan yang bangunin Allah, bukan jam beker. Saya berapa kali masang beker nggak kedengeran. Apalagi alarm handphone udah volumenya pol, dan itu nggak satu kali saya pasang, jam 2:30, jam 3:04, jam 3:04, nggak kedengeran semua. Sampai Bang Muhammad bilang, udah telepon berkali-kali, Ustaz, ya Allah kagak kedengeran, hadirin. Padahal di dekat kepala kita taruh. Berarti yang bangunin bukan jam. Siapa yang bangunin? Allah. Jadi minta aja sama Allah. Ya kita cuma usaha zahir, kita pasang beker, alarm itu perlu usaha. Cuma hakikatnya yang bangunin Allah, bukan dia. Jadi minta sama Allah supaya bisa dibangunin. Makanya saya kalau ada kajian subuh tuh,
Ya, saya bilang dulu, ya Allah, kalau Engkau ridho saya mau ngajar subuh-subuh, ya Allah, bangun saya subuh-subuh. Ya, kalau Engkau tidak bangun subuh-subuh berarti Allah ridho saya ngajar gitu aja. Ya, Allah ridho gue pengen ngajar, ya, gue pengen suruh ngajar gitu. Itu kadang kesiangan gitu kan, ya Allah. Kalau tidur malam jam 2:30, jam 3 baru tidur. Bangun-bangun udah subuh, ya. Bang Komar telepon, Ustaz, ngajar nggak? Emang nggak bang? Yasin mau selesai. Yasin maksudnya baru nelfon. Tadi tuh pengen ada teleponin gua, gitu ya, ngingetin, gitu. Dan susah banget tuh, ya. Tahu nih sampai kapan begini anak nih, tidur malam mulu. Ini kalau sore tidur, wah, udah tepar kita nih. Baterainya Energizer nih, alkalin, nggak capek-capek, ya, bingung kita. Baik, ini adabnya yang ke-8, yang ke-7, niatin tuh ya. Kemudian yang ke-8 ya, waqul inda naumik, dan ucapkan ketika kamu pengen tidur, ada doanya. Bismika, dengan menyebut namamu. Rabbi, wahai Tuhanku, wada'tu jambi, saya letakkan lambung saya. Ini letakkan lambung bukan berarti lambung doang, ya semua badannya. Ya, ini apa, dzikrul ba'd uridu bihil kul, nyebutin sebagian tapi maksudnya semuanya, gitu ya. Saya letakkan tubuh saya. Wa bismika arfa'uh, dan dengan namamu juga saya angkat lambung atau badan saya. Faghfirli dzambi, maka ampunilah dosa saya. Allahumma, ya Allah, qini, lindungi saya, azabaka, dari azabmu, yauma tab'atsu ibadak, di hari engkau bangkitkan para hambamu. Ya Allah, saya minta dilindungin ya Allah, nanti kan kita bakal dibangkitin setelah mati. Allahumma, ya Allah, bismika ahya wa amut, dengan menyebut namamu aku hidup dan aku mati. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu. Allahumma, ya Allah, min syarri kulli dzi syarrin, dari keburukan segala yang memiliki keburukan, dari kejahatan segala hal yang memiliki kejahatan. Apa aja yang jahat sama kita, kita minta dilindungi. Wa min syarri kulli dabbatin, dan dari kejahatan setiap yang melata, yang berjalan di atas bumi. Anta akhidun binasiyatiha, engkaulah yang memegang ini ubun-ubun mereka, ubun-ubunnya. Kita kalau ya kan Allah ini bukan berarti Allah megang ubun-ubun kita, ini bahasa kiasan ya. Orang kalau dipegang ubun-ubunnya gini nih, kalau dijambak gitu ya, ya mau ngapain bukan gitu, susah kita mau gerak gitu kan. Nah, maksudnya Allah yang ngendalin semuanya. Apa yang memiliki kejahatan, kalau mau deketin kita kan Allah yang megang. Mau ngapain lo? Deketin Hafid lo, nggak boleh. Itu bahasa kita gitu. Dijaga sama Allah SWT ya. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, ala siratin mustaqim, ya, berada di jalan yang lurus. Allahumma, ya Allah, antal awal, engkaulah yang paling pertama, falaisa qablaka syai'un, maka tidak ada sebelum kamu sesuatu pun. Allah yang paling duluan. Wa antal akhiru, dan engkau yang paling terakhir ya Allah. Falaisa ba'daka syai'un, maka tidak ada setelahmu sesuatu. Enggak ada setelah Allah. Allah yang paling terakhir. Wa antal zahir, dan engkaulah zat yang maha zahir, ya, yang maha kelihatan, yang maha tampak. Falaisa fawqaka syai'un, tidak ada di atas engkau sesuatu pun yang mengalahkan Allah, enggak ada. Wa antal batin, dan engkau adalah yang maha batin, yang maha mengetahui hal yang dalam-dalam. Falaisa dunaka syai'un, tidak ada di dekat kamu sesuatu pun, enggak ada yang dekat Allah, ya. Iqdi anni daina, iqdi, lunasi, anni, dari saya, ad-daina, utang. Ya Allah, tolong lunasin utang saya gitu. Karena kan kita kalau ngutang belum tentu bisa bayar, walaupun awalnya niatnya mau bayar nih. Cuma kondisi kita kan, kita nggak tahu besok ya, seminggu depan, bulan depan, kita nggak tahu ya. Kadang gitu, saya kadang, makanya saya kalau ngutang itu ya semenjak nikah jadi banyak utang ya. Ya tapi begitulah, jadi seorang bapak, seorang suami ya. Kalau ngutang tuh saya gini, begitu misalnya mau bayar apa gitu, ngutang nih, gesek seret, ya Allah saya ngutang buat keluarga, ya Allah bantuin bayarnya gitu sebenarnya itu ya. Ya Allah saya ngutang buat nafkah keluarga, bukan buat main-main, tolong bantu saya bayar ya Allah. Ntar ada aja kadang tuh, kadang nggak, ya Allah ya. Pernah kalau ngitung tuh kan, sehari sebulan, Anda coba kalkulasi pengeluaran baik yang tercatat sama yang enggak, itu bisa 30 jutaan sebulan kan. Kadang-kadang geleng-geleng, ini duit gue dari mana, ini duit segini, bayarnya gimana gitu. Udah, kalau pakai logika, wah saya belajar dari kehidupan sendiri. Kalau pakai logika nggak bisa dah, nggak bisa hidup begitu.
ya pasti nggak bisa bayar gitu ibaratnya. Tapi udah jalanin aja, tapi ntar ada aja tuh. Walaupun ya nggak ada waktu lubang gitu, begitu ada bayar, gitu begitu. Tapi ada aja gitu ya. Itulah minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan takut sama Allah. Minta selama kita ya memang kalau ngutang itu kan jangan jadi kebiasaan. Itu kalau hal darurat saya kalau membutuhkan, kalau terpaksa ngutang kita ngutang dan niat yang baik ingin bayar. Bahkan kata Imam Abdullah bin Abbas, kalau orang ngutang itu Allah berikan dia maunah khoswah, pertolongan khusus. Kalau niatnya baik nih ketika ngutang, Allah kasih dia maunah khoswah, ya pertolongan khusus supaya rezekinya lancar, gitu. Jadi ya niatin untuk bayar kalau memang kita terpaksa ngutang. Jangan mau kabur, ngutang bayar kagak, ya. Iqdi anni daina, lunaskanlah bagi saya hutang-hutang saya. Wa aghnini minal faqr, dan ya cukupkanlah saya dari sifat fakir, ya. Jangan sampai kita jadi orang fakir, enak juga jadi fakir, ya cukuplah. Kalau cukup kan enak, nggak kaya banget tapi cukup hati kita merasa menerima, dan cukup ketika kita punya hajat, nah enak tuh, ya enak, nggak harus punya duit banyak enggak, tapi kalau pas butuh ada, gitu aja udah nikmat itu, ya. Apalagi kalau kasih lebih, masya Allah, ya. Allahumma ya Allah, anta khalaqta nafsi, engkaulah yang menciptakan diri saya, wa anta tatawaffaha, dan engkau juga yang mematikan jiwa saya. Engkau yang menciptakan jiwa saya, dan engkau juga yang mematikan jiwa saya. Laka mamatuha, bagimulah mamatuha, hidupnya jiwa saya, wa mahyaha, matinya jiwa saya, wa mahyaha, dan hidupnya jiwa saya. Jadi saya hidup, saya mati ya buat kamu ya Allah, bukan buat yang lain. In amattaha, kalau engkau matikan jiwa saya, faghfir laha, maka ampuni jiwa saya. Wa in ahyaitaha, kalau engkau hidupkan jiwa saya, fahfazha, maka jagalah jiwa saya ya Allah, bima, sebagaimana tahfadzu, engkau telah menjaga, bihi, dengan sesuatu tadi, dengan ibadaka sholihin, para hambamu yang saleh. Ya Allah, kalau engkau ingin matikan saya, ampuni saya. Kalau engkau ingin hidupkan saya, jagalah jiwa saya sebagaimana engkau menjaga para sholihin. Gitu kita pengen sama Allah. Orang-orang saleh dijaga sama Allah. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya as'aluka, meminta kepada engkau, al-afwa, pengampunan. Saya minta ampun ya Allah, minta maaf, wal afiyah, dan minta afiyah. Apa afiyah? Kesejahteraan, keselamatan, ya. Karena kalau hidup panjang tapi nggak sejahtera, nggak enak, ya. Punya harta tapi nggak sejahtera, yang ada anak sama bapak berantem mulu, anaknya maunya dugem mulu, duitnya banyak, ya. Bapaknya nggak terima, anaknya gara-gara punya duit dia punya beli narkoba mulu, bininya arisan nggak jelas, arisan gigolo, ya. Banyak orang kaya malah jadi afat, jadi wabah, ya, ujian. Punya ilmu banyak nggak afiat, nggak enak, sombong yang ada, main berdebat-debatan, ingin ngalahin orang lain, tujuannya ingin menjatuhkan orang lain, itu karena nggak ada afiahnya. Maka Nabi SAW itu, ya, kata Rasulullah kan, kalau kamu minta sesuatu, minta dengan afiah. Punya harta, ma'al afiah. Punya ilmu, ma'al afiah. Sejahtera, selamat dari segala ujian, ya. Bahaya kalau nggak gitu. Wal afiyah, dan kesejahtera, selamat fiddin, dalam urusan agama. Artinya apa? Dihindari dari godaan setan, ya. Afiyah fiddin, wad dunya, dan dunia juga, selamat dari segala penyakit, musibah, itu kita minta sama Allah. Wal akhirah, dan akhirah, selamat dari kehidupan alam akhirat. Kapan itu? Ntar tuh, ya. Alam akhirat itu dimulai dari mulai kita masuk kuburan, itu mulai itu alam akhirat, ya. Awal-awal itu pintunya tuh, nah, ntar begitu berikutnya ntar mahsyar, ntar sirat, ya, segala macam tuh. Kita minta diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ya Allah, aiqidni, bangunkan saya, fi ahabbis saati ilaika, di waktu, di jam yang paling engkau cintai. Ya Allah, bangunin saya di waktu yang engkau paling cintai. Ya Allah, engkau pengen saya bangun jam berapa ya Allah? Jam 3, bangunin saya jam 3. Hafid bangun setengah 4 aja, Hafid, lu jadi jam 2, Hafid, kesian, ya setengah 4 ya Allah. Terserah Allah aja gitu. Walaupun kita usaha pasang beker, karena bekali saya cuma gitu, nggak ngaruh juga, ya. Orang bilang, oh, tidur kebo gitu ya, diapain kagak denger, ya mungkin saya kadang nggak gitu juga, tidur jam 2, jam 3, ya. Mau bangun jam 3 susah, ya kan. Kadang saya suka ketar-ketir tuh kalau pengen qiyamul lail jam 3,
Jam 2 belum tidur, aduh bangun nggak gitu hati gitu tuh, aduh mendingan gue begadang aja dah, begadang 12 juga ngantuk, ya kan? Tapi kadang ya, begitu dapat telepon, beker nggak kedengeran, alarm handphone kan nyala terus tuh, tiap 15 menit nggak denger, di telepon Bang Ujang bangun, ya telepon Bang Omar bangun, bedanya apa sama bunyi, ya berarti yang bangunin Allah bukan kita, perantaranya Ujang, Bang Omar gitu ya, itu. Jadi bangunin saya ya Allah di waktu yang paling kau suka. Wasta'milni bi ahabil a'mal ilaika, dan wasta'milni, dan gerakan saya, pergunakan saya ini, manfaatkan saya ya supaya kita mau bekerja ya, dan gerakan saya bi ahabil a'mal, dengan amal yang paling kau cintai ilaika, menurut kamu. Jadi bantu saya, kan kita bergerak ini Allah yang gerakin sebenarnya. Ini kita ngaji, kalau Allah nggak nyuruh ke sini nggak bakal mau ngaji. Biar kata Soleh bilang sop kambing, tetap aja nggak ngaruh, nggak mau ngaji. Jadi yang gerakin kita tuh Allah. Nah kita minta sama Allah supaya badan kita ini digerakkan untuk beramal di amal yang bikin Allah sayang. Lituqarribani, supaya ya amal tersebut bisa mendekatkan saya kepadamu. Lituqarribani ilaika, supaya saya bisa amal itu bisa mendekatkan saya ilaika kepadamu, zulfa, dengan derajat yang sangat dekat denganmu ya Allah. Dan minta begitu sama Allah. Wa tubaidani, dan jauhkan saya dengan amal tersebut, an sakhatika, dari murkanya kamu, bu'dan ya, murkanya kamu, bu'dan, dengan dijauhi darimu. Jangan sampai kita dijauhin Allah Subhanahu wa taala. As'aluka, saya meminta kepadamu ya Allah, fatu'tiyani, maka berikanlah permohonan saya kepada, maka hendaklah engkau memberikan permohonan saya. Wa astaghfiruka, dan saya meminta ampun kepadamu, fataghfirli, maka hendaklah engkau ampuni saya ya Allah. Wa ad'uka, dan saya sudah berdoa kepadamu ya Allah, saya sudah minta kasih ya Allah, saya sudah istighfar, ampunin ya Allah, saya sudah doa, fatastajibali, maka hendaklah engkau ya, ijabah doa saya. Ini doa sebelum tidur. Nah kalau baru tahu, amalin nanti malam tuh. Panjang nggak kira-kira? Nggak terlalu kan ya? Ya kita baca paling 20 menit nyampe ya. Bismika rabbi wada'tu jambi, wa bismika arfa'u faghfir li dhanbi, Allahumma qini 'adzabak yawma tab'atsu ibadak, Allahumma bismika ahya wa amut, wa a'udzu bika Allahumma min syarri kulli dhi syarrin, wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun min nasiyatiha, inna rabbi 'ala siratin mustaqim, Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai', wa antal akhir falaysa ba'daka syai', wa antal dhahir falaysa fawqaka syai', wa antal batin falaysa dunaka syai', iqdi 'anni ad-dayn wa aghnini min al-faqr, Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha, laka mamatuha wa mahyaha, in amattaha faghfir laha, wa in ahyaytaha fahfadhha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ighithni fi ahabbi sa'ati ilaik, wasta'milni bi ahabbil a'mali ilaik, intiqarribani ilaika zulfa, wa tub'idani an sakhatik bu'da. As'aluka fatu'tiyani, wa astaghfiruka fataghfir li, wa ad'uka fatastajib li. Hanya 1 menit ya, pendek sebenarnya ya, cuma malasnya aja. Habis itu katanya summa qra ayatul kursi, wallahu a'lam bishawab. Ini lanjutin lagi. Pertemuan besok kita tetap lanjut tasawuf ya. Kita habisin sampai ada naum. Nanti karena setelah itu kan udah libur ya. Udah penutupan, ketemu lagi nanti habis lebaran. Masuk adab baru, adab sholat. Jadi nggak terputus kajiannya gitu ya. Nggak setengah-setengah. Ada pertanyaan? Ya. Perbedaan takdir sama nasib. Takdir? Sama nasib. Sama aja. Takdir sama nasib semua dari segi arti takdir itu ya sama nasib sama takaran ukuran ya. Kalau kita kan sebenarnya nasib itu bagian, takdir ukuran gitu ya. Cuma di dalam bahasa Indonesia nasib itu ya udah nasib lo, berarti udah bagian lo gitu ya. Kenapa sih saya mau jomblo mulu laku-laku, ya udah nasib lo, berarti udah bagian lo dari Allah begitu ya. Udah takdir lo, takdir itu ketentuan Allah ya. Dari segi bahasa ya artinya beda. Dan segi lugah takdir itu ukuran, takaran, nasib itu bagian ya, bagian sesuatu ya. Kalau dari segi istilah kayak kita sama aja. Kalau istilah beda sama qada dan qadar. Kalau qada qadar beda. Kalau qada itu ketentuan Allah di zaman azali ya. Tapi kalau qadar ketentuan Allah diaplikasikan, diadakan ketentuan itu.
Jadi Allah udah bilang nanti tahun Jani misalnya tahun 80, nanti tahun 80 ada orang namanya Ahmad Sujani. Nah itu ketika tahun 80 itu namanya qadar. Tapi dulunya udah ada kodoknya gitu ya. Tapi kalau takdir itu apakah tahu ya maksudnya apakah disamakan dengan qadar? Ya. Kemungkinan qadar ya. Ya, jadi sudah Allah tentukan itu memang ya Allah udah yang Allah tulis dulu ditakdirin sekarang udah takdir ya mungkin maksudnya qadar itu ya orang kita bilang takdir sebenarnya dalam istilah tauhid qadar itu ya cuma kita pakai sudah takdirnya dari Allah ya, takdir berarti sudah ketentuan dari Allah ya intinya sama cuma kalau nasib itu sebenarnya dari segi bahasa bagian dari sesuatu itu cuma kita pakai buat takdir juga dari di Indonesia bahasa Indonesia. Ya udah nasib udah, gimana lagi? Ya. Lagi mau nanya? Jadi kalau orang meninggal itu semacam takdir ya? Cara meninggal bunuh diri atau Iya. Apapun yang terjadi di alam semesta sebenarnya udah qadarnya Allah atau takdirnya Allah. Ya. Nah kalau bahkan kata para ulama kalau kita ngaji tauhid itu, kadang kita bingung ya. Sebenarnya kita nih udah ditentuin apakah kita ahli surga apa ahli neraka, udah ada ketentuannya itu. Ini yang kita takut tuh, ya. Jadi kalau istilahnya almarhum Kiai Zainul Abidin Kiai Syafi'i Adami, dia bilang gini, kita ini sebenarnya kayak aktor doang, lagi main film gitu, dikasih peran beda-beda. Hafid Ustadz misalnya, Jani ya jualan kerupuk dan muadzin misalnya itu ada perannya masing-masing tuh. Ya si Sarip ya, jadi lote itu ada peran masing-masing udah ditentuin sama Allah. Ya, dan ujungnya endingnya pun udah ada. Nih Hafid matinya begini, Jani begini, ini ahli surga, ini ahli neraka, ini diadab, ini enggak udah ada. Ya, semua udah ada catatan daripada Allah. Nah, kadang kita mikir gitu kalau kita ngaji tauhid. Ya terus kalau gitu ya kita ngapain gitu? Udah ditentuin semua. Tapi gini kata para ulama, kita nanti ini dihisab nanti karena Allah kasih kita akal. Kita bisa mikir, beda sama hewan. Hewan nggak ada akalnya. Ya nggak bisa mikir dia, kita mikir, oh ini boleh, ini enggak, ini halal, ini haram. Walaupun yang kita pilih itu udah tentunya ketentuan Allah juga. Ini kita tahu nih, bir nggak boleh diminum. Terus kita nggak minum, itu yang bikin kita nggak minum ketentuan Allah. Tapi ada juga orang tahu ini bir haram, tetap dia minum. Itu yang bikin dia minum siapa? Ketentuan Allah juga. Cuma Allah menghisab dia kata para ulama, kata ulama tauhid itu dengan sebab akalnya. Lu kan tahu ini nggak boleh, ngapa lu minum gitu. Gitu apa maksudnya? Ya. Cuma sebenarnya pada intinya nih kalau kita ngaji tauhid, pada intinya ini kita semua sebenarnya ya karena punya Allah, jadi terserah Allah mau ngapain kita. Makanya di Al-Qur'an dikatakan ya la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah nggak berhak ditanya apa yang dia kerjakan, tapi kalian yang akan ditanya, mereka yang akan ditanya. Nggak berhak kita nanya, ya Allah, kenapa engkau nggak takdirkan saya masuk surga aja? Ya, saya kan juga pengen masuk surga, nggak kayak yang lain tuh. Kenapa nggak ditarik jadi wali? Ya, itu kalau kita nanya begitu sama Allah, ada hak nggak? Nggak ada hak. Kenapa nggak ada hak? Karena kita punya Allah. Kan kita punya Allah nih. Kayak kita punya kitab, gua mau lempar kek, gua mau sobek, gua mau bakar, gua mau bagusin, terserah gua, punya gua. Lu, ya ini kitab gak ada hak protes sama kita, gak ada hak, menyakiti punya gua. Jadi sekarang kan gitu. Makanya kita cuma berharap ya agar Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang saleh, orang-orang yang berhak masuk surga, itu aja. Ya, karena sebenarnya kalau ukuran segi tauhid ya udah ada ketentuannya. Ini yang kita takutin. Ya, maka kita beruntung banget, bersyukur sama Allah, lahir orang tua kita Islam, hidupnya dalam kondisi beragama Islam, dan berharap matinya pun Islam, bawa iman, bawa takwa sama Allah SWT. Ini yang kita harapin, ya, karena ngeri, semua udah Allah tentuin. Makanya Rasulullah la yuradul qada illa du'a. Enggak ada yang bisa menolak ketentuan Allah kecuali doa. Jadi jangan pernah pesimis, selalu optimis sama Allah. Ya Allah, saya minta husnul khotimah ya Allah. Walaupun misalnya sebenarnya ada kemungkinan kita suul khotimah, kan ketentuan Allah bisa aja. Kita nggak tahu ketentuan Allah. Cuma minta aja sama Allah. Ya Allah jadikan saya orang soleh. Walaupun sebenarnya mungkin catatan Allah kita nggak soleh. Cuma karena kita sering minta, Allah kan yang punya hak prerogatif, dia punya hak absolut. Terserah gua. Nih Hafid sebenarnya nih, gua pengen jadiin orang nggak bener nih. Cuma doanya rajin banget, misalnya gitu. Ya, gua rubah aja bisa. Makanya kemarin waktu kita di Syaban ya, Allahumma in kunta katabtani indaka syaqiyan ya
mahruman muqattaran alaihi fi rizq. Ya Allah, kalau Engkau tulis kami sebagai orang celaka, orang yang susah rezekinya, orang jauh dari kamu, maka famhallahumma, hapus dong ya Allah. Itu kan yang bikin catatan Allah, hapus ya Allah, ganti, tulis jadi orang yang bahagia, orang yang dekat, orang yang mudah rezekinya gitu, minta sama Allah. Bisa begitu? Bisa, dia yang punya. Kita mah tugasnya doa aja gitu. Paham kira-kira nih? Nah, itu. Jadi katanya apa? Kalau kita niat sholat tahajud, tapi ada kegiatan, misalnya kita dagang, kita masak, apa berdosa kan kita, misalnya kita sholat tahajud sambil goreng ayam gitu, selesai, kita angkat, terus sholat tahajud lagi. Oh gitu. Jadi berarti sholatnya di dapur kali gitu ya? Enggak, di depan. Udah balik lagi gitu. Ya, ya. Ustaz jadi sambilan ya. Saat kita tahajud sambil ngerjain masakan, kita ada pesanan orang ya kan, jadi dagang gitu kan ya. Gimana Ustaz, apakah dosa begitu? Ya, dosa sih enggak ya. Ya kita sholat, yang penting ketika sholat khusyuk. Jangan pas sholat mikirin gorengan, gosok lagi, itu jadi nggak khusyuk. Tapi sebaiknya hal-hal yang bisa mengganggu khusyuknya sholat dikerjain dulu. Ya, wah ini saya kalau sholat sambil mikirin masakan, saya nggak khusyuk nih. Udah masak aja dulu, fokus rapi, habis itu sholat jadi tenang. Tapi kalau segitu saja kok enggak dosa ya. Sholat ibadah, dagang jangan ibadah juga, sama-sama ibadah. Cuma khawatir kalau caranya begitu nanti jadi nggak khusyuk karena pikiran terpecah. Itu sama kayak orang lagi nonton sinetron, lagi seru-serunya, terus pengen sholat, nunggu iklan. Nah, begitu iklan dia sholat, itu oke, aman. Begitu lagi iklan aman, sholatnya depan TV lagi, ya, atau di belakang TV kedengeran. Begitu lagi iklan, sholatnya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu udah mulai lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku pengen nonton. Dan kayak model begitu, ya, jangan sampai ada hal-hal yang bisa mengganggu khusyuk sholat kita. Jadi sholat kita malah nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang bisa dibagi waktunya, masak dulu biar rapi, habis itu baru sholat, biar fokus, biar khusyuk. Jelas kira-kira? Kalau misalnya waktunya puasa sunnah, kita jeda dulu makan terus baru witir. Kita jeda dulu. Kalau udah mepet Mau subuh, oh gitu. makan dulu, Sahur maksudnya? baru witir. Gak apa-apa. Witir itu kan apa kata Rasul, ij'alu akhir salatukum salatu lailikum witra. Jadi kan akhir salat malam kalian ganjil gitu ya. Jadi memang sebaiknya di akhir. Ya, kalau memang kita misalnya, Ustaz saya kalau witir dulu takut subuh nih. Gitu kan ya. Mendingan saya sahur dulu biar tenang. Boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Ya. Sahur itu kan sebenarnya nggak harus banyak. Ya, sahur itu korma sunnahnya. Ya, yang kita kan nggak terima korma, nasi, opor, Indonesia, ya, soal lapar Ustaz kalau korma doang, iya, ya nggak apa-apa, yang penting halal kan gitu. Nah nggak apa-apa, sahur dulu, habis itu baru witir, boleh, nggak masalah. Ya, dan usahakan witirnya sebelum masa waktu subuh. Ustaz kalau begitu saya witir, sahur nih gara-gara sahur dulu, mau witir baru 1 rakaat atau 2 rakaat, ada gimana? Nggak apa-apa aja, berarti witir yang sisanya jatuhnya qadhaan, ya, tetap sah. Tapi qadha saja gitu ya, beda sama ketika sholat fardu, jadi dosa. Kalau sunnah ya nggak dosa gitu ya. Jelas kira-kira? Bagus. Salah mendosa sholat itu kita kerjain udah waktu tepat sholat itu apa Kapan aja boleh? ya, di waktu bagusnya gimana? Ya, untuk mengqadha sholat dalam madzhab kita hukum pertama wajib. Mau ditinggalkan sengaja atau enggak, selama itu sholat fardu wajib mengqadha. Kalau sholat sunnah yang punya waktu khusus sunnah diqadha, enggak wajib. Ya, nah mengqadha kapan Ustaz? Bebas, kapan aja boleh. Ya, tapi yang afdal berurutan. Jadi misalnya dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, zuhur, gitu. Ya, jangan kalau acak-acakan gimana Ustaz? Ya boleh belajar. Atau misalnya ada orang secara mengqadha gini, begitu saat zuhur, habis itu zuhur lagi, habis asar lagi biar nggak lupa gitu. Boleh juga, nggak apa-apa. Tapi nggak harus begitu. Artinya, misalnya saya punya waktu kosong Ustaz, jam 8 Ustaz sebelum berangkat kerja. Ya setengah jam deh tuh, saya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Padahal di waktu duha tuh boleh, nggak masalah. Jadi nggak harus di waktunya. Kalau sholat subuh Ustaz, kan kita udah subuh nih, kita kan sudah sholat subuh apa udah subuh. Nah, kalau saat saya ketiduran, bangun kesiangan, ya, mau jam 7, saya belum sholat subuh. Apakah kalau sholat subuh dulu, apakah boleh saya qobliyah subuh dulu? Kan qobliyah sunnah, mengqadhanya sunnah. Fardu subuh wa fardu, mengqadhanya wajib, gitu kan ya. Nah, gimana Ustaz? Boleh, karena ente ninggalinnya dengan udzur, kan tidur udzur namanya.
maka qadanya boleh kapan aja. Nah, karena boleh kapan saja, boleh ente qabliyah dulu baru subuh boleh. Atau saya subuh dulu kan wajib Ustaz, kalau saya keburu mati, belum qada ya, baru qada sunahnya subuhnya belum meninggal, ya boleh. Ente mau subuh dulu boleh, baru qabliyah boleh, qada ya. Atau qabliyah subuh dulu baru subuh boleh. Niatnya apa? Qadaan tinggal berubah kalimat adhan sholli fardhu subhi rakaataini qadaan gitu, cuma itu doang. Sholli qabliyata subhi rakaataini qadaan, gitu doang bedanya ya. Sholat asar juga deh, nggak bisa kita kerjain. Asar kan nggak boleh sholat lagi nih setelah asar. Nah, setelah subuh sama setelah asar nggak boleh sholat lagi, benar. Cuma tidak semua sholat. Ini yang perlu kita pahami. Tidak semua sholat. Yang nggak boleh itu sholat sunat yang nggak punya sebab sama sekali, atau sebabnya belakangan. Ya. Jadi kalau sholat sunat yang punya waktu khusus, qobliyah, ba'diyah, duha, witir, itu punya waktu khusus. Itu boleh. Misalnya semalam saya nggak witir Ustaz, habis sholat asar saya mau qada witir, boleh nggak? Boleh. Kok boleh? Karena witir punya waktu khusus. Atau tadi saya belum duha Ustaz, belum duha, ingatnya pas asar, saya qada habis asar, boleh nggak? Boleh. Ya, apalagi sholat fardu, tadi zuhur kagak sholat Ustaz, saya ketiduran, habis sholat asar saya mau sholat zuhur, boleh nggak? Boleh. Wah, kan wajib hukumnya mau qadanya. Jadi bebas. Yang nggak boleh nih misalnya sholat mutlak. Bang Agus tadi udah qobliyah asar, habis asar masih pengen sholat, saking rajinnya gitu. Wah, sholat lagi dah, bini udah nggak ada, biasa habis asar bercanda sama bini, ya kan? Sekarang bini meninggal, ya, nyari janda belum dapat, misalnya gitu kan ya. Jadi gimana nih? Ya, saya mau sholat lagi dah. Tahu Bang Agus? Ya sholat apa ya Ustaz? Ya sholat mutlak dah, nggak boleh. Sholat mutlak itu nggak boleh dari setelah sholat asar sampai maghrib. Dari setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari itu nggak boleh, ya. Atau sholat yang sebabnya belakangan, misalnya sholat sunat istikharah Bang Agus nih, ya, pilih nih ada janda, ya, saya nikah apa enggak ya? Apa saya fokus anak-anak aja? Apa saya nikah lagi? Bingung nih. Istikharah habis asar nggak boleh, atau habis subuh nggak boleh, karena istikharah itu untuk menikah, nikahnya kan belum. Nah, atau sholat sunat safar, kita kan kalau pengen safar jauh disunahkan sholat sunat dulu. Pengen berangkat sholat sunat, nyampainya sholat sunat itu kan sunat, cuma kita jalan banget, jalan aja begitu mah, ya. Sebenarnya nggak sunnah tuh. Nah, tapi kalau setelah asar pengen safar, setelah subuh pengen safar, tidak sunnah sholat sunat safar, nggak boleh. Kenapa? Karena sebabnya belakangan, safarnya kan belum. Gitu, paham kira-kira? Beda kalau sebabnya duluan. Contoh, sholat sunat tahiyat masjid, habis sholat asar, itu udah sholat asar di rumah, janjian sama bang masuk masjidnya udah, tinggal sholatnya. Gitu, paham kira-kira? Jadi nggak semua sholat itu nggak boleh, cuma sholat sunat yang tidak punya sebab atau sebabnya belakangan. Jelas kira-kira? Kalau sholat kodok berjamaah ada Ustaz? Sholat kodok berjamaah ada nggak Ustaz? Ada. Misalnya serumah kok kesiangan semua, semalam habis qiyamul tidur, udah bagus qiyamul tidur, ya, kok siangan semua sekeluarga, anak, istri, suami, ya, bapak, sama anak, ya, jam 8, ya Allah jam 8 gimana nih? Sholat subuh, jamaah boleh nggak? Boleh, ya, nggak masalah, biar tentu dapat pahala jamaah. Pas saya setiap nisfu Sa'ban itu ada sholat subuh jamaah, kodok berjamaah. Setiap nisfu Sa'ban, Iya, habis Yasin, jadi adain sholat subuh, kodok subuh berjamaah. oh gitu. Itu gimana subuh? Pertama kalau pertanyaan masalahnya boleh nggak mau qada subuh berjamaah? Boleh. Cuma dasar hukumnya kenapa dia qada? Apakah pernah nikah atau enggak gitu ya. Cuma memang di tarif itu ada kegiatan begitu. Itu bulan apa ya saya lupa ya. Jumat akhir Rajab apa gitu. Ya, jadi sholatnya 5 kali lagi. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan kita pergi ke sono. Kita diajakin sono ke Inat, ya. Tempatnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Rubat tuh berangkat semua, Darul Mustafa berangkat. Jadi sholatnya di masjid Syekh Abu Bakar bin Salim. Gitu. Itu ulama khilaf masalah itu. Ya. Ini sebenarnya untuk jaga-jaga. Ada yang mengartikan kalau kita qada sehari itu 5 waktu, berarti sholat kita semua udah cukup. Ya. Kalau misalnya utangnya setahun cukup, ya bukan begitu maksudnya. Ya, kalau utang qada pernah nggak sholat setahun, ya qada setahun. Bukan berarti cuma 5 waktu doang. Nggak, ini para ulama memikir itu jaga-jaga. Seandainya dulu kita muda pernah nggak sholat, atau ada yang nggak sah sholat kita, gitu, dibikin qada. Sama seperti fidyah. Nanti kalau orang meninggal tahlil kan fidyah tuh. Apa berarti dia nggak puasa Ustaz? Ini ada beras 100 mud, saya jadikan sebagai qada puasanya almarhum sebanyak puasa 100 hari. Berarti nggak puasa 3 tahun Ustaz, lebih.
Ya nggak gitu. Ini maksudnya seandainya doang, menjaga-jaga. Seandainya, ya kalau memang dia punya utang ya terbayar dengan itu, kan gitu. Kalau nggak punya utang, jatuhnya sedekah buat orang, pahalanya buat semayit gitu. Kan kira-kira ya. Jadi boleh mengqadha secara jamaah. Gitu. Ada lagi? Ya. Untuk apa tuh untuk wanita yang dia head kan ya, dia kan kodo puasa ya. Ya. Nah selama setahun itu dia nggak kodo tuh kan, Hmm. nggak kodo ya. Tunggu lagi setahun. Tunggu Ramadan lagi, baik. Apa ada apa? Fidyah. Bayar kodo apa biaya lagi kan ya? Fidyah. Betul ya? Ya, kalau perempuan nggak mau perempuan doang, kita pun juga sama. Misalnya kemarin kita sakit atau safar tengah puasa Ramadan kemarin, seminggu lah taruh misalnya. Terus sampai Ramadan ini sekarang nih nggak dikodok juga, padahal bisa kodok karena lalai saja. Ntar akhirnya bablas sampai Ramadan, maka ente terkena hukum dosa, haram dosa, wajib kodok plus bayar fidyah 1 hari 1 mud dan dikalikan dengan jumlah tahun yang dia tinggalkan. Kalau tahun ini nggak kodok juga, sampai tahun depan nggak kodok juga, berarti 2 mud 1 hari. Tahun berikutnya nggak kodok juga, 3 mud 1 hari. Kali berapa hari? Gitu seterusnya. Ya, jelas. Ada lagi? Ya. Baca Fatihah buat diri sendiri. Berarti doa ini gimana? Fatihah buat jabang bayi Abdul Hafid udah gak bayi lagi ya, kan Jawa biasa gitu, jabang bayi ini suketi gitu kan, kalau itu malam Sabtu Surat itu malam film ada gini, sebenarnya gini ya, Fatihah itu kan kebaikan, baca Quran Al-Fatihah itu, dan ada hadis yang mengatakan Fatihatul Kitab 5 quriyat laha. Fatihah itu tergantung niat bacanya, jadi sebenarnya niat apa aja boleh selama itu baik. Nah kalau kita misalnya saya niat Fatihah, ya niatnya apa? Supaya Allah menjaga diri saya, menghilangkan ya sifat buruk saya, ya memberikan aura kebaikan pada saya gitu. Niatnya buat diri sendiri, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Kan kita niat buat kita, ya nggak masalah. Jadi buat diri sendiri atau buat orang lain boleh. Ya jelas kira-kira. Yes. Ada lagi? Nggak ada ya. Ingat ya, ini udah malam ke-16 Syaban. Jadi kalau yang mau puasa nggak boleh ya. Besok puasa nggak boleh, kecuali yang punya kebiasaan yang wajib qadha, atau misalnya nazar ya, atau punya kebiasaan puasa Senin Kamis, atau Daud misalnya boleh, atau kemarin hari tanggal 15 puasa ya, tadi siang tuh puasa. Ini kalau 15 puasa, awalnya pernah puasa Ustaz, tadi siang puasa, boleh nggak besok siang puasa? Boleh, nyambung tapi nggak boleh putus. Sekali aja putus udah nggak boleh lagi. Ini perbedaan bulan Syaban dengan bulan lainnya seperti itu. Jelas kira-kira? Baik, kita tutupkan Fatihah. Mudah-mudahan yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu manfaat, dan kita berharap mudah-mudahan kita istiqomah dalam majlis ilmu dan mati dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. Ya Ahbab, ya, jangan lupa kita tanggal 10 ada acara haul akbar dan tawakuf majalis. Jadi persiapan diri ya, siapin waktu, jangan sampai yang nggak datang ya, dikosongin aja jadwal sekarang. Sabtu malam minggu, besok malam minggu besok ini ada haul orang tua nih, haul mertua Papa Jindi. Cuma nggak tahu mertua ngundang jamaah atau enggak, nanti saya infoin ya. Seandainya pun ngundang, ntar saya infokan di grup ya, biar semua bisa datang ya. Kalau memang perlu bantuan, dibantuin dah acara gitu, karena kan kita ngaji ya di rumah almarhum ini ya, dia yang bikin tempat, kita pakai doang. Ini kita utang budi juga sama almarhum, mudah-mudahan bisa hadir ya. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.